Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para mahasiswa yang ceria dan penutur bangsa Indonesia yang sehat. Pada kesempatan ini kita membahas keambiguitasan makna dan cara mengatasi. Topik keambiguitasan makna penting untuk dibahas karena makna yang ambigu menyebabkan mitra tutur kita salah paham atau gagal paham atas tuturan yang kita sampaikan atau tulisan yang kita sampaikan, teks-teks yang membutuhkan keakuratan. Sangat menghindari makna ambigu ini. Makna yang ambigu dapat mengakibatkan orang membuat tafsiran yang berbeda dengan maksud penuturnya atau maksud penulis, dan tafsiran yang ganda itu atau yang berbeda satu dengan yang lain itu dibenarkan secara linguistik. Oleh karena itu, teks-teks yang membutuhkan keakuratan makna, misalnya teks aturan, teks undang-undang, teks formula, teks-teks seperti sangat menghindari ambiguitas. Sebab apabila teks undang-undang atau aturan diungkapkan dengan bahasa yang ambigu, maka aturan atau undang-undang itu dapat ditafsirkan secara berbeda-beda oleh penggunanya, yang tafsiran itu mengakibatkan perselisihan akan ditafsirkan secara berbeda-beda sesuai dengan kepentingan pembaca atau pengguna undang-undang. Keadaan semacam itu mengakibatkan kekacauan. Begitu juga teks formula ilmiah yang diungkapkan dengan bahasa yang bermakna ganda atau ambigu mengakibatkan teks itu ditafsirkan secara berbeda-beda oleh pembacanya atau pendengarnya, yang mengakibatkan kesalahan atau kekacauan di dalam kerja ilmiah itu. Oleh karena itu, pemahaman tentang keambiguitasan makna ini sangat penting untuk dipahami oleh semua penutur bahasa, baik orang awam maupun para ahli dan profesional. Para mahasiswa dan penutur bahasa Indonesia yang cendekia, sebelum kita memahami konstruksi bahasa yang bermakna ganda atau ambigu dan cara-cara mengatasinya, marilah kita pahami hakikat keambiguitasan. Keambiguitasan makna bermakna ikhwal, kegandaan makna. Keambiguitasan berasal dari kata ambigu yang bermakna ganda atau bermakna tidak jelas. Kemudian dari kata ambigu itu diturunkan dari kata ambiguitas. Ambiguitas bermakna kegandaan makna atau ketidakjelasan makna. Sinonim ambigu adalah taksa. Ambigu berasal dari bahasa asing, sedangkan taksa berasal dari bahasa Melayu. Taksa ini berasal dari kata tak dan esa. Tak itu bermakna tidak, dan esa itu bermakna satu. Dari taksa itu bentuk bahasa yang bermakna tidak satu, atau bentuk bahasa yang bermakna ganda atau tidak jelas. Mari kita pahami definisi ambigu dari pandangan para ahli. Para ahli yang membahas kegandaan makna mempunyai sejumlah pendapat tentang ambigu.
Pandangan-pandangan ahli itu dapat disimpulkan bahwa ambigu adalah kata, gabungan kata, atau kalimat yang bermakna lebih dari satu, sehingga tidak jelas, membingungkan, dan meragukan. Para mahasiswa yang cendekia dan tutur bahasa Indonesia yang saya sayangi, ambigu atau makna ganda ini bisa terjadi pada satuan bahasa yang berupa kata, gabungan kata, dan juga bisa terjadi pada glosa atau kalimat. Nah, contoh kata yang bermakna ganda atau contoh kata yang ambigu adalah bisa. Kata bisa bermakna lebih dari satu. Yang pertama, bisa bermakna dapat dan bisa bermakna racun. Contoh yang lain adalah kata buku. Buku bermakna ambigu. Buku yang pertama bermakna ruas dan buku yang kedua bermakna kitab. Untuk memastikan kata buku itu bermakna apa, maka diperlukan konteks kalimat, sehingga terbentuklah makna gramatikal. Baik, bagaimana bentuk makna gramatikal dari kata-kata yang ambigu ini nanti akan kita bahas pada tahapan berikutnya. Bentuk yang ambigu atau makna ganda juga terjadi pada gabungan kata. Contoh gabungan kata yang bermakna ambigu adalah dukun melahirkan. Gabungan kata dukun melahirkan mempunyai dua makna. Yang pertama, orang yang pekerjaannya menolong orang yang melahirkan. Makna yang kedua, orang yang pekerjaannya sebagai dukun sedang melahirkan. Contoh gabungan kata yang ambigu berikutnya adalah gambar tika. Gabungan gambar tika mempunyai tiga makna. Yang pertama, gambar tika itu bermakna gambar wajah tika. Makna yang kedua, gambar milik tika. Jadi belum tentu gambar itu adalah wajah tika. Makna yang ketiga adalah gambar yang dibuat oleh tika. Gambar yang dibuat tika ini belum tentu gambar wajah. Mungkin yang digambar itu gambar pohon, pemandangan, atau yang lain. Contoh gabungan kata yang ambigu yang lain adalah buku sejarah baru. Buku sejarah baru mempunyai dua makna. Yang pertama, buku sejarah yang baru dibeli. Makna yang kedua adalah buku sejarah yang berdasarkan cara pandang. Nah, kondisi semacam ini sangat menyulitkan orang yang ingin kepastian. Sesungguhnya yang dimaksudkan oleh penulis atau pembicara itu apa? Berikut ini adalah contoh satuan bahasa yang ambigu dalam bentuk kalimat. Kalimat orang malas lewat di gang senggol bermakna ambigu atau bermakna ganda. Yang pertama, orang malas lewat di gang senggol dapat ditafsirkan maknanya adalah orang enggan lewat di gang senggol. Di samping itu, kalimat orang malas lewat di gang senggol juga bisa ditafsirkan dalam makna yang kedua ini, yaitu orang yang mempunyai sifat malas sedang lewat di gang senggol. Membingungkan, menjadi lama orang memahami jika struktur kalimat semacam ini, yaitu struktur kalimat yang membuat makna ganda atau makna ambigu. Contoh lain yang lebih mengerikan adalah pemburu sama dengan anjing. Dapat ditafsirkan menjadi 5 makna, yaitu pertama, pemburu identik dengan anjing. Yang kedua, dapat dimaknai pemburu berjalan bersama dengan anjing. Ketiga,
kalimat pemburu sama dengan anjing dapat dimaknai pemburu berlari bersama dengan anjing. Yang keempat, kalimat pemburu sama dengan anjing dapat dimaknai pemburu berburu dengan menggunakan anjing. Dan yang kelima, kalimat pemburu sama dengan anjing dapat dimaknai pemburu mempunyai perilaku sama dengan perilaku anjing. Sangat membahayakan. Kalimat ini bisa menimbulkan pertengkaran karena bisa ditafsirkan menjadi bermacam-macam yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Karena itu, satuan bahasa yang ambigu atau bermakna ganda sehingga tidak jelas, membingungkan dan meragukan dan menimbulkan masalah, yaitu penyimak dan pembaca sulit memahami maksud yang semestinya dari pembicara atau penulis. Dan masalah yang kedua adalah penyimak dan pendengar sering salah paham dalam memahami maksud pembicara atau penulis. Pertanyaan yang penting untuk dijawab adalah, apa faktor penyebab ambigu atau makna ganda? Faktor penyebab makna ambigu yang tidak jelas dan membingungkan itu adalah pilihan kata atau kelompok kata tidak tepat atau kurang. Yang kedua, intonasi atau tanda baca yang tidak tepat atau kurang. Yang ketiga, struktur kalimat tidak tepat. Nah, berdasarkan faktor penyebab satuan bahasa yang ambigu, terutama gabungan kata dan kalimat, maka dapat diperbaiki dengan cara memperhatikan cara-cara berikut ini. 3 cara untuk memperbaiki atau 3 cara untuk pedoman agar konstruksi bahasa yang kita gunakan tidak ambigu atau tidak bermakna ganda sehingga tidak jelas dan meragukan. Yang pertama, gunakan pilihan kata atau kelompok kata yang tepat dan cukup. Gunakan intonasi atau tanda baca yang tepat dan cukup. Yang ketiga, ungkapkan dengan struktur kalimat yang tepat. Mari kita terapkan 3 kiat atau 3 cara untuk membuat konstruksi bahasa yang tidak ambigu atau untuk memperbaiki konstruksi bahasa yang ambigu agar tidak ambigu. Contoh, memperbaiki kalimat yang ambigu dengan cara menggunakan pilihan kata yang tepat. Orang malas lewat di gang senggol. Kita perbaiki kalimat yang ambigu ini dengan cara kita menemukan kata atau kelompok kata yang ambigu, lalu kita ganti dengan kata yang lain yang tidak ambigu. Contoh yang pertama, dalam kalimat orang malas lewat di gang senggol bermakna ganda atau ambigu. Salah satu faktor penyebab makna ganda dari kalimat orang malas lewat di gang senggol adalah gabungan kata orang malas. Oleh karena itu, gabungan kata orang malas ini agar punya makna yang tunggal, maka kita ganti dengan kata pemalas. Pemalas lewat di gang senggol. Maka maknanya satu, tidak ditafsirkan orang malas lewat di gang senggol. Karena pemalas maknanya adalah satu, yaitu orang yang mempunyai sifat malas. Kemudian kata lewat ini juga menimbulkan makna ganda, karena kata malas ini dia berpeluang bergabung dengan kata lewat. Orang malas lewat. Orang malas lewat di gang senggol. Jadi bukan orangnya yang malas, tetapi kegiatan lewat ini yang orang malas. Malas lewat. Nah, agar tidak terjadi bergabungnya kata malas dengan lewat ini, maka kata malas ini
kita ganti dengan enggan, sehingga menjadi kalimat yang terakhir ini, orang enggan lewat di gang senggol. Orang enggan lewat di gang senggol ini punya makna yang tunggal, sedangkan kalimat yang pertama ini bermakna ganda. Nah, sekarang kita lakukan perbaikan konstruksi bahasa, yaitu konstruksi kalimat yang ambigu atau bermakna ganda dengan cara melengkapi kata-kata yang kurang. Kalimat orang malas lewat di gang senggol. Kalimat ini bermakna ganda atau ambigu karena ada unsur yang kurang. Maka kita dapat menghindari makna ganda itu dengan menambahkan kata-kata tertentu agar tidak bermakna ganda atau agar tidak berpeluang untuk ditafsirkan lebih dari satu. Misalnya, yang pertama, kita tambahkan dengan kata itu setelah kata orang, yaitu menjadi orang itu malas lewat di gang senggol. Berikutnya, kita tambahkan juga unsur yang kurang. Misalnya, karena konstruksinya seperti ini ada unsur yang kurang, maka berpeluang ditafsirkan lebih dari satu sesuai dengan keinginan penuturnya, sesuai dengan keinginan penyimak atau pembacanya. Selain ditambahkan kata itu pada kata orang, cara yang lain adalah kalimat orang malas lewat di gang senggol ini kita tambahkan dengan gabungan kata yang memiliki sifat malas, sehingga menjadi kalimat orang yang memiliki sifat malas lewat di gang senggol. Nah, konstruksi semacam ini hanya bermakna satu, sehingga orang tidak bingung dan tidak ragu untuk memastikan apa maksudnya, sehingga orang bisa bertindak dengan tepat atas tuturan yang didengarnya atau atas kalimat yang dibaca. Nah, masih juga cara memperbaiki konstruksi yang ambigu agar tidak ambigu dengan cara melengkapi kata-kata yang kurang. Nah, kalimat orang malas lewat di gang senggol ini ada unsur yang kurang, dan unsur yang kurang itu dapat ditambahkan antara lain ditambahkan kata sedang antara rasa orang malas dengan kata lewat, hingga menjadi konstruksi kalimat yang terakhir ini, orang malas sedang lewat di gang senggol. Jadi di sini hanya punya makna yang satu, sehingga jelas, tidak membingungkan dan tidak. Nah, cara yang ketiga adalah memperbaiki konstruksi bahasa yang bermakna ambigu dengan cara melengkapi tanda baca yang kurang. Contoh, gabungan kata buku sejarah baru bermakna ganda, karena bisa bermakna buku sejarah yang baru dibeli, jadi yang baru adalah bukunya, atau bisa bermakna buku sejarah atau buku dengan sejarah versi baru. Nah, untuk menghindari makna ganda pada kumpulan kalimat seperti buku sejarah baru ini dapat digunakan tanda baca, yaitu tanda petik. Jadi kumpulan kata buku sejarah baru kita berikan tanda baca. Untuk kata-kata yang mempunyai hubungan yang lebih erat, kita satukan dengan tanda penghubung ini. Maka berarti yang erat di antara tiga kata ini, yang hubungannya erat atau dijadikan erat adalah buku dan sejarah. Jadi, buku sejarah baru. Jadi yang lebih erat adalah buku sejarah baru. Jadi ini bermakna buku sejarah yang baru dibeli. Nah, apabila penutur bermaksud yang baru adalah versi sejarahnya, maka dapat dilakukan dengan cara diberikan tanda penghubung antara kata sejarah dan baru. Sehingga kalau dilafalkan menjadi begini, buku sejarah baru.
Jadi yang baru adalah versi sejarahnya atau cara pandang untuk menuliskan sejarah itu dengan memanfaatkan tanda baca atau tanda penghubung untuk satuan bahasa yang erat hubungannya, maka dapat terhindar penafsiran ganda untuk konstruksi-konstruksi yang semacam itu. Nah, di samping digunakan tanda baca, juga digunakan lafal yang tepat. Tanda baca, misalnya tanda penghubung, ini digunakan untuk bahasa tulis. Sedangkan lafal, kata lafal ini sebenarnya dengan F, tidak dengan V. Ya. Gunakan lafal yang tepat. Misalnya, kalau konstruksi kalimat seperti ini, maka dilafalkan datar. Ini jambu monyet. Jika dilafalkan dengan irama yang datar, ini jambu monyet, maka konstruksi ini bermakna nama sebuah jambu, yaitu jambu monyet. Jadi, ini jambu monyet menginformasikan nama suatu jambu. Sedangkan jika diberi intonasi, diberikan tekanan antara kata jambu dan monyet, maka maknanya menjadi berbeda dengan yang pertama. Misalnya seperti ini. Ini jambu monyet. Nah, intonasi semacam ini atau lafal semacam ini mengandung makna seseorang menyumpai seseorang sebagai monyet. Jadi, yang pertama adalah menginformasikan nama jambu, sedangkan dengan lafal yang kedua adalah menyumpai seseorang sebagai monyet. Makna lafal yang kedua adalah menyumpai seseorang sebagai monyet. Nah, contoh berikutnya adalah kalimat Betty melakukan pencatatan ekspor PT Giat Usaha pada 18 Oktober 2021. Ini ambigu karena bermakna lebih dari satu, yaitu bermakna Betty melakukan pencatatan ekspor PT Giat Usaha pada 18 Oktober. Saat pencatatannya 18 Oktober, itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah Betty melakukan pencatatan ekspor yang dilakukan oleh PT Giat Usaha pada 18 Oktober 2021. Jadi yang tanggal 18 Oktober itu adalah kegiatan ekspornya, bukan kegiatan pencatatannya. Jadi berbeda 100%. Makna pertama, 18 Oktober adalah waktu pencatatan, dan makna yang kedua adalah 18 Oktober adalah waktu ekspornya. 100% bedanya, ya, bertolak belakang. Nah, bagaimana caranya agar kalimat ini bermakna tunggal? Penyebab dari makna ganda dalam konstruksi kalimat Betty melakukan pencatatan ekspor PT Giat Usaha pada 18 Oktober 2021 adalah keterangan, yaitu keterangan waktu pada 18 Oktober 2021 ini terletak di akhir kalimat, sehingga keterangan pada 18 Oktober 2021 itu berpeluang digunakan untuk menjelaskan ekspor PT Giat Usaha atau digunakan untuk menjelaskan Betty melakukan pencatatan. Berpeluang bisa menjelaskan dua-duanya. Oleh karena itu, penutur atau pendengar bisa memaknai satu di antara kemungkinan ini dan sama-sama dibenarkan secara bahasa. Nah, untuk menghindari agar kalimat ini tidak bermakna ganda, maka penyebab ini, yaitu kata keterangan terletak di akhir kalimat ini, kita pindahkan. Misalnya kita letakkan di awal kalimat, sehingga menjadi kalimat yang kedua ini, yaitu pada 18 Oktober 2021 Betty melakukan pencatatan ekspor PT Giat Usaha. Nah, dengan konstruksi seperti ini, yaitu keterangan waktu di awal kalimat, maka dengan jelas bahwa
pada 18 Oktober 2021 adalah Betty melakukan pencatatan. Waktu Betty melakukan pencatatan, bukan waktu PT Giat Usaha melakukan ekspor. Apakah ada cara lain untuk menjadikan kalimat yang pertama ini tidak ambigu? Ada, yaitu cara lain adalah memindahkan kata keterangan di tempat lain, yaitu selain di awal kalimat. Misalnya, kata keterangan ini diletakkan di tengah, tetapi kalimat aktif itu diganti dengan kalimat pasif. Jadi, dilakukan perbaikan konstruksi kalimat dengan cara keterangan diletakkan di tengah dan kalimat aktif itu diubah menjadi kalimat pasif. Misalnya seperti ini. Ekspor PT Giat Usaha pada 18 Oktober 2021 dicatat oleh Betty. Jadi, ekspor PT Giat Usaha pada 18 Oktober 2021 dicatat oleh Betty. Nah, dengan konstruksi yang semacam ini, maka secara nyata bahwa yang dicatat oleh Betty adalah ekspor PT Giat Usaha pada 18 Oktober 2021. Jadi, dalam konstruksi kalimat terakhir ini, 18 Oktober 2020 bukanlah waktu pencatatan, tetapi 18 Oktober 2021 adalah waktu PT Giat Usaha melakukan ekspor. Nah, para mahasiswa yang cendekia dan tutur bahasa Indonesia yang kami cintai, beginilah cara untuk memperbaiki konstruksi kalimat yang ambigu agar tidak ambigu. Nah, para mahasiswa yang cendekia dan cintai, keambiguitasan makna memang harus dihindari dalam bahasa sehari-hari, terutama dalam bahasa-bahasa ragam ilmiah dan bahasa-bahasa untuk aturan-aturan atau undang-undang, karena bisa menyesatkan orang, karena bisa membuat orang salah paham, bisa membuat orang gagal paham, dan bisa mengakibatkan perkelahian, permusuhan, dan lain-lain, karena orang menafsirkan konstruksi ganda tersebut sesuai dengan kepentingan masing. Namun demikian, perlu dipahami bersama bahwa keambiguitasan itu boleh dalam karya sastra. Karya sastra boleh dimaknai lebih dari satu. Bahkan karya sastra yang berpeluang mengandung makna yang lebih dari satu, itulah karya sastra yang unik atau yang unik. Karena karya sastra itu akan memberikan makna, memancing pemaknaan yang sangat luas, sehingga karya sastra itu kaya makna. Contoh dalam satu baris puisi yang ditulis oleh Eric Tuan, ini muka penuh luka, tetapi ini adalah milik kalian. Kata muka ini bisa dimaknai lebih dari satu dan sah-sah saja menurut sastra. Mana yang pertama adalah muka yang sebenarnya, muka manusia. Tetapi bisa ditafsirkan yang lain juga. Muka itu bisa dimaknai harga diri. Ini harga diri. Kemudian luka ini juga bisa dimaknai luka yang sesungguhnya, karena tubuh kita kena senjata tajam lalu robek mengeluarkan darah, itulah disebut dengan luka. Di kata luka bisa dimaknai luka yang denotatif atau yang sesuai dengan pengamatan panca indera. Tetapi luka juga bisa diberi makna, bisa dimaknai sebagai aib. Ini muka penuh luka, bisa dimaknai ini harga diri kita sudah menjadi aib. Jadi luka bisa dimaknai aib. Di samping luka bisa dimaknai aib, juga bisa dimaknai dengan jatuh. Ini muka penuh luka, diri kita, muka inilah diri kita. Muka adalah harga diri kita. Ini harga diri penuh dengan aib. Ini harga diri sudah jatuh. Tapi ini harga diri ini adalah milik kita semua.
dalam konteks yang lebih luas, dalam kenegaraan, ini muka penuh luka. Muka itu dapat dimaknai negara. Ini muka, ini Indonesia, penuh dengan kekurangan, penuh dengan masalah. Luka bisa diartikan kekurangan atau masalah. Ini muka penuh luka, ini Indonesia penuh dengan kekurangan. Tetapi Indonesia adalah milik kalian. Kita bisa. Jadi bisa bermacam-macam. Kalian pun ini bisa dimaknai yang bermacam-macam. Pun bermakna juga, bisa dimaknai juga ikut, juga pun bisa dimaknai ikut, kalian juga ikut, pun juga bisa kalian pun ikut andil bagaimana negara ini. Kalian pun mempunyai peran untuk membangun Indonesia, kalian pun, dan sebagainya. Bisa dimaknai 1, 2, 3, 10 bahkan ratusan gabungan kata kalian pun ini. Inilah yang ambiguitas makna dalam sastra, itu sah, boleh. Semakin kaya menampung makna, semakin terbuka untuk dimaknai, maka karya sastra itu semakin baik, semakin bermutu. Para mahasiswa yang cendekia dan penutur bahasa Indonesia yang saya cintai, itulah pembahasan keambiguitasan makna dan cara mengatasinya. Semoga uraian ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para mahasiswa yang saya cintai dan cendekia, untuk memperdalam pemahaman wawasan keambiguitasan makna dan cara mengatasinya, dapat dibaca rujukan berikut ini. Silakan dicari bukunya dan silakan dibaca. Selamat membaca, selamat belajar, selamat memperbaiki bahasa kita.